Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis komparatif dua sampel ya. Jadi analisis komparatif ini untuk melakukan uji hipotesis yang tujuannya melihat ada tidaknya perbedaan antara dua kelompok atau lebih nanti ya. Yang ini untuk dua sampel dulu, berarti cuma ada dua kelompok. Nah, uji hipotesis ini dilakukan untuk melihat apakah perbedaan yang terjadi itu signifikan atau cuma kebetulan saja gitu. Nah, kita lihat dulu ya. Suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel data gitu ya. Dua data atau lebih. Nah, teknik statistik dalam analisis komparatif ini ada pengkhususannya ya untuk data nominal. Kalau yang berpasangan atau berkorelasi itu pakai McNamara, kalau independen bisa pakai Fisher exact atau chi-square. Kalau jenis datanya ordinal biasa pakai UGT atau Wilcoxon. Nah, dan sebaliknya kalau independen dia pakai median test, mean with need test ya. Nah, rata-rata yang kita gunakan adalah data interval atau rasio, itu pakai t-test berpasangan atau t-test yang independen ya. Nah, ini analisis komparatif dua sampel independen yang tidak berkorelasi. Ada yang berkorelasi, ada yang tidak berkorelasi. Kalau yang tidak berkorelasi atau independen itu yang seperti apa? Yang artinya bila sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas, artinya anggota kelompok A tidak ada yang menjadi anggota kelompok B. Misal kayak kalian ya, di kampus misalnya ada kelas A dan kelas B, berarti tidak ada anggota kelas A yang menjadi anggota kelas B dan sebaliknya. Contoh, perbandingan kinerja antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Antara pegawai negeri dan swasta ini kan tidak berkorelasi ya, atau perbandingan nilai akhir semester antara mahasiswa pagi dan mahasiswa kelas malam. Tentu saja untuk mahasiswa pagi itu tidak mungkin juga merupakan anggota dari mahasiswa kelas malam ya. Untuk menganalisis dua sampel independen dengan data interval atau rasio, ini rata-rata yang digunakan dalam satu penelitian itu adalah data interval atau rasio ya, digunakan UGT dua sampel. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk dapat melakukan pengujian hipotesis dengan baik dan benar, berarti kita harus tahu dulu tahapannya secara sistematis apa saja yang harus dilakukan. Kalau uji statistik wajib harus sistematis langkah per langkahnya ya. Yang wajib pertama itu harus dibuat dulu hipotesisnya, hipotesis nol dan hipotesis tandingannya apa gitu ya. Baru selanjutnya nanti dilihat alfanya diketahui atau tidak gitu. Yang selanjutnya baru menghitung T-hitung, terus lihat T-tabel, dibandingkan, baru nanti disesuaikan dengan kriteria yang ada, baru dapat hasil ya. Dia H0 diterima atau H0-nya ditolak ya. Nah, untuk yang pertama dia menghitung T-hitung nih. Ada tabel pembantu, karena yang diketahui nanti ya cuma X1 dan X2. Kenapa? Karena kita kan membandingkan dua sampel untuk variabel X1 dan sampel untuk variabel X2. Nah, kita butuh tabel tambahan nih. X1-nya dikurang X bar dari X1 dikuadratkan, dan X2 dikurang X bar dari X2 itu dikuadratkan. Kenapa perlu tabel tambahan? Ini diarahkan dengan rumus yang kita butuhkan ya. Nah, kalau X bar bisa ya, X bar tinggal kita jumlahkan semua datanya nih, misal ada 5 data, X1 tambah X2 sampai X5 dibagi 5, gampang kan kalau untuk rata-rata, seperti perhitungan rata-rata biasa. Selanjutnya, nah ini rumusnya tuh, untuk mencari varians. Ternyata untuk mencari varians itu kita butuh tabel tambahan ini gitu ya. Tuh, supaya gampang makanya kita tambah tabelnya seperti itu ya.
Lihat ini, rumus varians kan sigma dari xi min x bar per n min 1. Nah, kalau ada dua kelompok berarti ada dua buah varians. Varians untuk x1 dan varians untuk x2. Makanya dicari nih. Yang ini cari dulu, yang ini baru dicari juga. Sehingga nanti didapatkan varians yang untuk x1 dan varians yang untuk x2 ya. Seperti ini. Setelah dapat varians masing-masing kelompok, baru nanti kita baru bisa menghitung T hitungnya berapa. Baru selanjutnya dibandingkan dengan T tabel ya. Nih, menghitung T tabel, alfanya berapa dicari, DB atau DF-nya adalah N-2, jumlahnya misal 10 data, berarti 10 kurang 2, dan seperti itu ya. Membandingkan T tabel dan T hitung. Nih, lihat nih kaidah pengujian ini harus dilihat nih, ada perbedaan atau tidak ya. Kalau T hitungnya lebih besar sama dengan negatif T tabel, lebih kecil sama dengan T tabel, artinya ada perbedaan. Kita langsung contoh soal saja ya. Yang pertama, uji apakah tidak ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistika antara kelas malam dan kelas pagi dengan alfanya 5% nih. Ada 15 responden, 15 untuk kelas pagi dan 15 untuk kelas malam. Ada dua variabel. Kita akan menghitung langkah pertama, kita buat hipotesisnya dulu ya. Hipotesisnya apa? Nanti alfa juga sudah kita ketahui ya. Terus cari rata-rata dari nilai kelas pagi, cari rata-rata dari nilai kelas malam, dan dilanjutkan dengan mencari varians dari nilai kelas pagi, cari varians dari kelas malam. Selanjutnya varians ini digunakan untuk mencari T hitungan kitanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hipotesis penelitiannya H0 ini, ingat bahwa H0 itu selalu identik dengan tanda sama dengan. Kalau ada dua sampel, sampel pertama sama dengan sampel kedua, berarti kalau artinya dia sama, artinya tidak terdapat perbedaan. Ini kalimatnya, tidak terdapat perbedaan antara nilai kelas ujian mata kuliah statistika kelas malam dan kelas pagi. H1 adalah lawannya. Kalau yang H0 tidak terdapat perbedaan, berarti yang H1 adalah terdapat perbedaan ya. Lanjutkan. Untuk menghitung T hitung nih, Ibu sudah siapkan Excelnya di sini ya. Nah, langkah pertama yang harus kita cari ya adalah X barnya. Gimana nyari X bar? Oke, kita tulis di sini ya. Dijumlahkan dulu supaya bisa mencari X bar. Jumlah gimana? Sama dengan sum ya. Sum buka kurung. Dijumlahin set. Oke, tutup kurung. Nah, ini juga dicari sumnya, dijumlahin semuanya. Oke, tuh becil ya yang kelas itu. Nah, sekarang lihat nih rata-rata yang kita cari, rata-rata. Nah, sama dengan gimana nyari rata-rata? Jumlah yang ini ya dibagi dengan ada berapa? 15. 72,66 sama dengan yang ini dibagi juga ada 15. Oke, kita bulatkan saja biar gampang. Kita bulatkan menjadi 2 desimal ya. Oke, nah sekarang lihat. Rata-rata kelas pagi itu 72,67, rata-rata kelas malam adalah 64,67. Nah, untuk menyimpulkan bahwa nilai rata-rata kelas pagi itu berbeda atau tidak dengan nilai kelas malam, tidak bisa cuma melihat dari rata-rata hitung ini ya. Karena kita tidak tahu rata-ratanya itu merupakan satu kebetulan atau merupakan efek dari suatu treatment atau enggak gitu ya. Nah, berarti untuk mengetahui perbedaan itu memang signifikan, yang harus kita lakukan adalah melakukan uji hipotesis. Jadi nggak bisa cuma dilihat dari nilai rata-rata hitung, karena kita nggak tahu dia signifikan atau tidak. Arti signifikan itu artinya berpengaruh atau tidak gitu. Apakah dia merupakan pengaruh dari suatu treatment atau memang cuma suatu kebetulan saja. Berarti harus dilanjutkan dengan uji hipotesis tadi.
pakai uji T ya. Nah, sekarang kita lihat rumus uji T tadi. Biar kita bisa mengarahkan kita butuh tabel tambahan apa gitu ya. Ada S1. Nah, kita butuh XI min X bar. Oke, kita tambah di sini X1 min X1 bar ya. Nah, yang ini X2 min X2 bar. Baru nanti dikuadratin ya. Buka kurung X1, di sini ya. Buka kurung X1 dikurang X1 bar, tutup kurung. Kuadratnya kayak gini aja ya. Kita lebarin. Oke, yang ini X2 dikurang X2 bar dikuadratkan. Oke, gimana nyarinya? Sama dengan X1 dikurang X bar X1 yang ini kan. Oke, sama dengan tuh. Kita drag dulu. Nah, dia tidak terkunci. Berarti ini lihat posisinya ada di 21 ya. Kita ganti. Ini 21. Oke, 21. Karena ini bergerak ya, nggak terkunci. Berarti harus kita ubah satu-satu. Oke. Dua satu ya. 21 terakhir yang X1 nya 21. Oke. Yang ini yang X2 nya sama dengan yang X2 dikurang yang X barnya X2 ya. Oke, kita drag. Ini diubah juga, ada di D21. Nanti kita ganti jadi D21 ya. Lanjutkan D21. Oke. Satu 21. Oke, nah kalau kuadrat tinggal dikuadratin ya, sama dengan yang ini dikali lagi yang ini ya, sorry X sama dengan, salah pindah, sama dengan yang ini dikali lagi yang ini. Kalau yang ini sama dengan yang X2 kurang X barnya dikali lagi dengan yang ini. Kita drag. Ini kan besar ya angkanya, kita coba bulatkan jadi 2 desimal saja. Seperti ini. Kita buat kolomnya dulu biar bagus. Ini juga biar rapi. Kalau mau dicari jumlahnya boleh ya, tinggal di drag saja. Ini artinya apa nih jumlahnya? Koma banyaknya, ada yang negatif. Pakai enggak ya? Yang ini enggak dipakai, enggak perlu, kurang bagus ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat rumusnya. Malah kebuka ke situ ya. Yang ini, oke. Sigma dari yang kuadrat. Berarti yang kita butuhkan yang ini nih. Kita bulatkan 2 angka di belakang koma juga biar seragam.
Berarti ini yang kita butuhkan nih. Oke. Tuh kan, kita udah bisa dapat S1 kuadrat. Nanti di sini dapatlah deviasi yang untuk X1, deviasi untuk yang X2 ya. Nah, rumusnya apa tadi? Ini dikuat sigma XI min XI kuadrat dikurang nih. Coba berarti di sini saja ya. Sama dengan yang ini dibagi N-1 14 ya, sama dengan yang ini dibagi N-1, N-nya 15 berarti 14 ya. Oke, ini adalah deviasinya. Kita bulatkan. Baik, kita lanjutkan ya. Ini seperti yang kita dapat nih 126,52 355 ya. 1265 ya. Oke, selanjutnya lanjutkan. Untuk mencari T hitung masukkan ke rumus ini ya. Saya itu dapatlah T hitung kita 1,4 ya. Selanjutnya cari T tabel. Alfa 0,05 karena dia pakai uji dua arah, berarti harus bagi 2 ya. 0,25. dB nya 30 dikurang 2 28. Cek 28 ya. Oke, 28 0,025 lihat nih, itu dia 2,048 tuh. Kalau mau digambar silakan digambar ya. Digambar posisi negatif 2,048 di sini, positif 2,048 sini. T hitung kita di 1,4 tadi kan. Nah, posisinya di sini berarti ya. Berarti 1,4 berada pada penerimaan H0. Berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Nah, ini kesimpulan kita. Paham ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.